أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selalu bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita bersama. Karena kita sadari tidak ada satupun makhluk Allah, terutama yang manusia, yang terbebas atau terlepas dari mempergunakan nikmat Allah. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita bisa menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam juga selalu teruntuk buat arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan perjalanan hidup beliau, sunnah-sunnah beliau dapat kita jadikan suri tauladan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia dan akhirat dapatlah hendaknya kita raih di dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang persoalan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita sudah semua menyadari bahwa saat ini kita berada pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan yang istimewa, sehingga salah satunya bulan Ramadan itu dikenal dengan istilah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah sabda beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya tahu umatku apa sesungguhnya yang terkandung kebaikan yang tersimpan di dalam bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan 12 bulan di dalam satu tahun ini kalau dapat seluruhnya adalah bulan Ramadan. Kenapa kata Rasulullah? Li'annal hasanati fihi mujtami. Karena di dalam bulan Ramadan ini seluruh kebaikan-kebaikan terhimpun, wa dzunuba maghfurah, dan dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat dengan keagungan bulan Ramadan ini, tentu menjadi sarana bagi kita bagaimana bulan Ramadan ini dapat kita jadikan alat pembersih jiwa atau diri kita. Sebab kalau kita kaji lebih lanjut tentang diri manusia, pada awalnya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi suci dan baik, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci bersih, terutama iman yang dibawanya. Oleh karenanya, maka manusia tadi
bisa diberikan amanah oleh Allah, suatu amanah yang baik, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk Allah yang baik. Bisa diberi amanah oleh Allah sehingga dia punya tujuan hidup, sehingga dia punya tugas dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup manusia itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain tidak bukan kami jadikan bangsa jin dan manusia itu adalah untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu, setelah kehidupan ini dijalankan oleh manusia, diberi amanah untuk menjalankan risalah Allah, ternyata manusia yang diberi potensi diantaranya adalah hawa nafsu, pada akhirnya di dalam kehidupan tidak mampu mengendalikan diri, sehingga banyak akhirnya menyimpang dan keluar dari jalur-jalur ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu menghadapi godaan hidup. Manusia tidak mampu menghadapi godaan hawa nafsunya sendiri. Maka kefitrahannya tadi sampai terjadi pengotoran di dalam jiwanya. Kesalahan-kesalahan dari penyimpangan inilah yang akan mengakibatkan terhalangnya keridhaan Allah, dan itulah yang disebut dengan dosa. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu manusia dalam kehidupan kena melakukan hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu, sampailah melakukan perbuatan-perbuatan, apakah mereka merusak dirinya sendiri, merusak orang lain, maupun merusak alam lingkungannya. Tidak banyak kasus dapat kita lihat, di antaranya bagaimana mereka telah terjebak dalam narkoba, berjudi, mencuri, berzina, dan malah sampai membunuh. Ini bentuk-bentuk dosa kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang yang telah tidak mampu menjaga kefitrahan dirinya. Oleh karena itulah, dari sekian banyak yang telah kita lakukan berbentuk dosa, apa yang perlu kita lakukan? Tidak lain tidak bukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi salah satu untuk mendapatkan ampunan Allah, kita memang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk taubat yang kita lakukan? Ada rasa dalam jiwa kita penyesalan terhadap perbuatan yang telah kita lakukan, dan tidak ingin lagi mengulangi perbuatan itu, dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesalahan apa saja sesungguhnya yang kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jauhnya mungkin dapat kita simak. Menurut kalangan para ahli sufi, tobat itu dibagi kepada 3 macam. Yang pertama ada namanya taubatul am, tobat secara umum, yaitu penyesalan terhadap segala sesuatu kesalahan yang telah dia lakukan, baik itu kesalahan terhadap dirinya sendiri, kesalahan terhadap orang lain, maupun kesalahan terhadap alam lingkungannya. Oleh karenanya disinilah seseorang
bisa selalu memohon kepada Allah dan minta ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia bisa fitrah kembali. Kemudian yang kedua ada namanya taubatul inabah. Dalam tingkatan ini tobat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kembali dari hal yang baik kepada hal sesuatu yang lebih baik. Seperti kita tidak merasa sempurnanya ibadah kita, maka kita lakukan peningkatan. Ibadah fardu ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Selama ini kita lebih peduli dengan diri kita sendiri. Tentu kita lebih tingkatkan bagaimana kita bisa mampu untuk lebih peduli terhadap sesama. Dari segala bentuk yang tidak selalu kita sempurnakan, menurut para ahli sufi itu pun dianggap sebuah suatu kesalahan, dan selalu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kesalahan tadi diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para wali Allah, oleh orang-orang yang saleh. Yang ketiga ada namanya taubatul rasul, tobatnya para rasul. Dalam tingkatan ini seseorang melakukan taubat kepada Allah tidak lagi dalam kadar ingin mendapat ganjaran pahala dari Allah, ingin dapatkan surga Allah dan terjauh dari siksaan Allah. Tidak lagi sebatas itu. Namun yang diharapkan oleh para ahli sufi ini adalah bagaimana dia bisa terhadap segala sesuatu yang telah diberikan Allah melakukan bentuk persyukuran kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan segala bentuk yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Ini dapat kita lihat sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah selalu menyaksikan Rasulullah setiap malam beribadah dengan khusyuknya sampai Rasulullah menangis, kemudian Rasulullah sampai bengkak kakinya. Begitu dia khusyuknya beribadah, sehingga ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, untuk apa lagi ibadah seperti ini yang kau lakukan? Apakah engkau sudah dikatakan sebagai maksum kepada Allah, tidak lagi memiliki dosa?" Rasulullah menjelaskan, apa yang aku lakukan ini apakah sudah seimbang dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepadaku? Padahal seluruh kekuasaan baik barat dan timur sudah di tangan saya, sementara seluruh dosa-dosa saya sudah dijamin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini sudah pantas apa yang telah saya lakukan ini sebagai bentuk saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang berbahagia, di dalam riwayat lain pun jelaskan bagaimana seorang Rasulullah Nabi Daud alaihi salam sujud selama 40 hari, menangis, meratapi terhadap kesalahan yang selalu dia rasakan. Apa yang terdengar dan teringat adalah tentang segala sesuatu yang telah didapatkan dari Allah. Wahai Daud, engkau lapar, siapakah yang mengenyangkan? Engkau haus, siapa sesungguhnya yang memberi minum? Engkau tidak berpakaian, siapa sesungguhnya yang memberi pakaian? Ini yang ditangiskan terus oleh Nabi Daud dari segala yang telah diberikan Allah. Kenapa engkau menangis, wahai Daud? Selalu Daud menjelaskan, apalagi sesungguhnya kekurangan yang diberikan kepada saya, sehingga ketika saya membaca Zabur, hewan-hewan pun berhenti mendengarkannya, angin pun berhenti bertiup, dan hewan-hewan
dan binatang lainnya tercengang mendengarkan kebesaran wahyu-wahyu Engkau yang telah Kuturunkan kepadaku. Inilah bentuk pertaubatan, karena tidak bisanya mengimbangi nikmat Allah dengan syukur, itu masih dikategorikan, masih dianggap suatu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya di dalam bulan Ramadan ini tentu ada dua hal yang penting yang perlu kita petik. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah sarana untuk menghapus dosa kita. Lakukanlah kesempurnaan Ramadan. Di siang harinya kita menjaga diri, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Malamnya kita melakukan apakah sholat fardu, ditambah sunat, witir, tarawih dan sebagainya. Kemudian di dalam bulan Ramadan pun kita banyak baca Al-Quran, bersedekah, berzikir, berdoa. Mudah-mudahan kesempurnaan ibadah Ramadan tadi bisa mengampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini masanya lah kita memohonkan ampun kepada Allah. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa berbahagia, tentu dalam hal ini kita sekarang dalam suasana musibah COVID-19. Bagaimana kita bisa memahami ini dari segala sesuatu yang kita lakukan? Tentu dari seluruh kekeliruan dapat kita perbaiki. Di antaranya tentang pemahaman kita. Bagaimana kita bisa terhadap diri kita, termasuk saudara-saudara kita yang belum paham dengan aturan usaha-usaha kita. Mari itu sama-sama kita jaga, baik menjaga jarak sosial, kita dianjurkan pakai masker, kita dianjurkan untuk selalu bersih dan cuci tangan, dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih saja kita salah dalam menerima suatu aturan. Aturan itu sudah dibuat oleh orang yang lebih ahli. Tentu itulah yang kita percaya dan kita ikuti. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bagaimana kita mampu untuk mengatasi musibah ini dengan sebaik-baiknya. Yang lebih baik itu adalah melakukan pencegahan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari sama-sama secara pribadi, secara kehidupan bersosial, kita sama-sama saling berwasiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan, mendatangkan kebaikan terhadap kita bersama. Dan mohonlah ampun kepada Allah, apapun bentuknya, kekeliruan itu pasti ada pada diri manusia. Mungkin barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.